Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama saya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya berkesempatan untuk berbagi soal-soal yang ada kaitannya kita persiapkan untuk menghadapi tes SBMPTN yang akan kita hadapi selama beberapa bulan ke depan ya. Karena berdasarkan informasi yang kita terima bahwa SBMPTN insya Allah akan dilangsungkan pada bulan Juli mendatang gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, sebagaimana yang kita ketahui dari hasil literasi yang saya lakukan bahwa soal SBMPTN tahun ini di samping soal TPS yang akan muncul itu ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di video-video yang sebelumnya, nanti akan muncul soal yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kawan-kawan bagaimana cara kita menyelesaikan soal-soal yang menggunakan bahasa Inggris. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan ini hanya sebagai pemanasan saja. Untuk yang lebih hotsnya, insya Allah nanti akan saya terus buatkan di sini gitu ya. Kalau memang ini diperlukan oleh kawan-kawan semua. Kalau ini memang banyak ditonton ya, kalau gak ada yang tonton kasihan gitu ya, kasihan kepada yang bikinnya gitu, karena udah capek-capek dan udah bikin soal tapi tidak ada yang menontonnya gitu ya. Jadi nanti kawan-kawan, kalau misalkan nanti ini banyak sekali yang berminat untuk dibuatkan soal-soal yang lebih hot lagi untuk soal TPS nya yang menggunakan bahasa Inggris, silakan kawan-kawan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar gitu ya, mau materi apa saja yang dibahaskan, dan nanti insya Allah kalau ada waktu yang mungkin kan insya Allah saya akan buatkan gitu kawan-kawan ya. Baik, untuk berusaha kita langsung aja ketik kopi gitu ya. Di sini sudah sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol seru gitu ya. Selalu hadapi masalah yang sering menjadi solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Number one nih, simplify gitu ya. 3 pangkat 2 min 2 plus 3 kali 7 is enak sih kalau soalnya kayak gini ya. Kalau soalnya hitungan kayak gini enak sekali, jadi kita hanya menerjemahkan ini saja karena ini juga sangat sifatnya pemanasan gitu ya. Jadi ini di sini perintahnya kita harus menyederhanakan operasi hitung dari sini gitu ya. Ya udah, berarti kalau ini kan 3 kali 4 pangkat 2 kan 16 dikurangi 2 ditambah 3 kali 7 21. Jadi yang pertama dikerjakan adalah yang kurung dulu kawan-kawan. Baru kali kan 48 dikurangi 2, awas ini bukan min 2 ditambah 3 dulu, bukan, tapi kalikan dulu 3 kali 7 karena kali lebih kuat, kurung lebih kuat daripada kali ataupun bagi atau apalagi penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalikan dulu 21 baru gini deh. Ini boleh kesini dulu, boleh ini dulu, boleh silahkan mana aja bebas. Jadi 46 tambah 21 berapa tuh? Iya betul, 67. Ya, ada nggak di depan? Ada, ternyata jawaban yang C begitu kan Hansen. Inap jadi mantap gitu kan ya. Jadi kalau boleh ini juga boleh 48 48 kurangi 2 ditambah 21. Boleh ini juga ke sini dulu, boleh 48 berarti 21 dikurangi 2. Iya betul, 19. Sama aja gitu ya. 67 berarti jawaban yang paling tepat itu yang tetap yang C gitu kan ya. Oke, mantap. Kalau mantap, next soal number 2. Nah, masih sederhana namun agak banyak kosakatanya ya. What is the value of 7 faktorial dibagi 4 faktorial? Jadi kita harus menentukan berapa hasil nilai dari gitu. Value itu kan nilai. What is the value, berarti kita harus menentukan hasil faktorial. Ini enak ya. Tapi sebelumnya ya kita hadapi dulu yang sini menjadi small solution. Biar apa? Iya betul, biar sih gitu kan ya. Ingat faktorial itu kan 7 faktorial. Ini ada karena seru ya, berarti 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4. Kita stop sampai 4. Kenapa di stop sampai 4? Karena di bawah ada 4. 4-nya di stop juga sampai sini kan. Ini sama-sama 4 stop. Nah, stopnya bisa kita coret. Nah, gitu kan, anggap jadi faktorial itu stop lah. Jadi kalau 7 faktorial dibagi 6 faktorial, berarti kawan-kawan juga kalikan 7 kali 6 faktorial sampai sini. Karena di bawah sampai 6 faktorial gitu. Jadi harus berakhir sampai di sini, harus berhenti sampai di sini gitu ya. Kayak judul lagu aja ya, berhenti sampai di sini ya. Coret-coret jadi jawabannya 7. Nah, kalau ini berarti 7 kali 6 kalikan 5, 42 kalikan 5 berarti 210 gitu kan ya. Ada kan ada ternyata jawaban lewat yang begitu kan Hansen. Inap jadi mantap. Kalau mantap, next ya. Ini masih slow ya, belum hot ya. Baru next number 3. Nah, soalnya baru ini agak susah. Ini ya susah, emang susah ya. Berarti kita banyak kosakata yang harus kita kuasai kawan-kawan ya. Karena sesederhana pun apapun soalnya, kalau pakai bahasa Inggris ya kita harus bisa menyederhanakannya, harus menerjemahkannya gitu kawan-kawan ya. Karena
ya kita nggak bisa kasih jawaban yang benar kalau kita tidak bisa menerjemahkan gitu kan ya. Pertama ya udah kita hadapi dulu dengan semua jadi Semoy solution berapa. Iya betul, berekspresi gitu kan ya. Soalnya bersini kayak gini kan kan. A particular type of bacteria double every 4 hours. Nah, if there are 300 bacteria in a mold at the present time, after how many hours will the mold contain 9.600 berapa tuh? Contain 9,600 ya, 600 berarti ya, 600 ya. Bakteria gitu kan ya. Jadi ya, artinya gini, kalau pakai berarti ini adalah sebuah ya particular type of bacteria, berarti jenis bakteri ini. Nah, ini bersatu ke sini. Sebuah jenis bakteri atau sejenis bakteri. Nah, double itu kan berarti menjadi dua. Artinya berarti di sini dikatakan membelah diri lah kayak gitu kawan-kawan. Membelah diri setiap double itu menjadi dua kan, atau ganda ya, menggandakan karena bakteri itu kan berkembang biak dengan cara membelah diri gitu kan. Dia menjadi dua every 4 hour, jadi setiap 4 jam. Karena lebih dari satu, empatnya hournya pakai S nih. Hour di sini nggak ada, kalau kawan-kawan yang nyari di kamus nggak ada ya. Hour itu ada hour jam itu kan. Kalau ini lebih dari satu pakai S di sini, itu menunjukkan banyak. Jadi kayak gini lah. Bukan, itu satu buku, sebuah buku. Tapi kalau banyak buku, 4 books, misalkan 4 buku pakai S kawan-kawan. 4 books ya gitu. S di sini menunjukkan lebih dari satu gitu kan. If there are 300 bakteri, jika di sana terdapat 300 bakteri, di mana in a mold at the present time, jadi di awal ini saat di present time itu ya. Jika saat pertama terdapat 300 bakteri, jadi pertama bakteri itu 300. Nah, after how many hours, setelah berapa jam. Kenapa di sini many pakai hour juga? Many berapa banyak ya kan? Many itu menunjukkan banyak gitu. Setelah berapa jam dia bakteri itu akan menjadi 9.600 bakteri itu kan ya. Kalau many itu ada much, ada many ya. Dan kalau many itu untuk menunjukkan dia itu terhitung gitu. Artinya kayak buku lah, sebuah buku, 4 buah buku itu kan terhitung. How many books ya. Jadi how many books. Nah, berapa banyak buku? 4 books ya gitu kan. Jadi kalau untuk benda yang bisa dihitung pakainya many gitu, banyaknya. Ada much kan, ada many gitu kan. Kalau much itu tidak bisa dihitung. How much? How much berapa? Misalkan ya. Nggak bisa dihitung. Kalau many itu bisa dihitung gitu kan. Itu 1.500 bakteri. Nah, berarti dia akan menjadi 1.500 setelah berapa lama, setelah berapa jam. Kalau dia membelah diri setiap 4 jam, berarti awalnya 400. Jadi kawan-kawan kalau soalnya kayak gini, boleh kawan-kawan manual juga boleh ya. Pertama kan 300, dia akan membelah diri pasti setelah 4 jam ya. Berarti 4 ke 8 kan gitu ya, ke 12, kemudian ke 16 setelah 16 jam, kemudian ke 20, 24 dan seterusnya. Kalau di sini 300 berarti setelah 4 jam kan dia jadi 600 karena membelah diri berarti 300 kali 2 gitu kan ya. Dia jadi ganda kan, jadi double gitu, jadi 400. Membelah diri lagi jadi 1.200 gitu. Membelah diri lagi jadi berapa? Iya betul, 2.400. Membelah diri jadi 4.800. Membelah diri jadi 9.600. Oh, ternyata kalau begitu dia menjadi dari 300 menjadi 9.600 gitu. Setelah berapa jam? Iya betul, setelah 20 jam. Ada kan di option? Ada, ternyata jawaban kita yang gitu kan dia. Nah, kalau kita perhatikan soal ini, ternyata soal barisan geometri kan. Kita tahu barisan geometri itu ada suku pertama. Ini suku pertama U1 ya, atau sebagai A. Kemudian rasionya itu adalah, mana rasionya ini kan 2 ya. Rasionya kan 4 jadi 8 itu 2. Berarti R sama dengan 2. Nah, kita tahu rumus UN ya, karena kita kan mencari UN setelah berapa lama gitu kan. UN. Ini coba kalau pakai rumus nih. UN sama dengan kan AR pangkat N-1 kan gitu ya. UN nya kita sudah punya jumlahnya berapa? 9.500, masukin ke sini. A-nya kan 300 suku pertama. Gitu masukin. R-nya rasionya kan kita punya 2. N-1 kita nggak tahu karena kita mencari N gitu kan. 900 ini 300 boleh cari atau gini. 9.600
dibagi 300 sama dengan 2 pangkat N min 1 kan gitu ya. Nah ini coret berarti 96 bagi 3 20, 9 bagi 3 3, 6 bagi 3 2 sama dengan 2 pangkat N min 1. Nah gitu. Nah gitu ya. Lanjut ke sini. 32 sama dengan 2 pangkat N min 1. Nah gitu. Jadi 32 sama dengan 2 pangkat N pecah jadi 2 pangkat N. Min itu kan, ingat sifat logaritma itu sifat eksponen ya. Kalau ada A pangkat min M itu sama aja dengan A pangkat M per N gitu kan ya. Maka ini pun sama 2 pangkat 2 pangkat N sorry. Nah dibagi 2 pangkat 1. Nah 2 pangkat 1 kan 2. Ini boleh cari juga ke sini, ini boleh terbang ke sini. Nah 2 kali 32, iya betul, 64 sama dengan 2 pangkat N. 2 pangkat berapa hasilnya? 64. Iya betul, N nya adalah 5 ya? 6. Oh N nya 6, berarti suku ke-6 kan kawan. Dimana ini suku pertama? Nah suku pertama kan ini 0 ya, anggap 0 tahun. Nah 0 jam, 0, 4, 8, 12, 16, 26 enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketemu gitu, sama aja, boleh kayak gini. Tapi lebih cepat yang kayak gini ya kalau 1600, kecuali kalau bilangannya nanti banyak ya, misalkan berapa ratus ribu atau 1 juta misalkan gitu ya, baru pakai rumus kayak gini. Begitu kan what? Understand? Inap ini sedih mantap. Kalau mantap, next so number 4. Nah how many prime numbers are between 40 and 59 gitu ya. Ada gitu, berapa banyak, how many prime, ini kan berapa banyak. Nah, karena kalau pakai banyak terhitung itu kan berapa banyak ada terhitung kan, bisa apakah 1, 2, 3, 4, maka pakai many gitu. Prime number, bilangan prima. Nah, karena bilangan primanya banyak berarti pakai S di sini numbersnya. R between, nah kalau banyak pakai R, yaitu between antara 40 dan 9. Nah yang ditanyakan adalah 40, bilangan prima antara 40 dan 9. Berarti pertama ya udah kita hadapi dulu yang semua jadi semua solution berapa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Bilangan prima antara 40 dan 9. Ingat, kita tahu nggak bilangan prima itu apa? Iya betul, bilangan prima itu adalah bilangan bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Contoh kayak 2, misalkan 2 itu kan hanya 1 faktornya, atau bukan dibagi ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang faktornya hanya 1 dan diri sendiri. 2 itu kan 2 kali 1 dan diri sendiri kan. 3 tuh, 3 kali 1 dan diri sendiri. 5 kali 1 dan diri sendiri kan gitu. 6, kalau 6 enggak, 1 kali 6, ada 2 kali 3, faktornya banyak, ada 1, 2, 3, 4 itu enggak, masuk berarti 6. Kalau 7 masuk, 1 kali 7, 1 dan diri sendiri. 8, oh banyak, 1 kali 8, 2 kali 4 itu berarti 1, 2, 3, 4, 9. Nah 9 juga bukan ganjil ya, karena mirip dengan ganjil. 9 prima tapi enggak ganjil. Kenapa? Karena 9 ganjil tapi dia bukan prima. Kenapa? Karena faktor dari 9 itu kan ada 1 kali 9 sama 3 kali 3, berarti ada 3 faktor. Nah ya yang dikatakan bilangan prima itu dia bilangan yang faktornya hanya 1 dan diri sendiri gitu kan. Antara 40 dan 41, karena antara berarti setelah 40 dong, bukan 40 nya nggak masuk nggak? Enggak gitu ya. Kenapa? Karena antara 40 sampai 49, berarti 40 jangan masuk, 49 juga sama. Nah berarti mulai 41 kan gitu ya. 42 masuk nggak? Enggak, karena 42 itu 6 kali 2 ya gitu kan ya. 6 kali 7 gitu. 43, 44 apalagi enggak 45. Nah mirip kan ya, tulis dulu 47, 49 enggak masuk, berarti 1, 2, 3, 4. Tapi apa? 45 itu enggak masuk. Kenapa? Karena 45 itu faktornya bukan hanya 1 dan sendiri, tapi ada 5 kali 9. Nah berarti 45 masuk. Jadi kalau begitu bilangan prima antara 40 sampai 49 itu ada 3, 1, 2, 3, yaitu 41, 43 dan 47. Ada nggak nih? Ada. Ternyata jawaban yang begitu kan, understand? Inap ini sedih mantap gitu. Kalau mantap, next soal number 5. Nah soalnya terakhir, soalnya kayak gini. If A, ini ada bintang B sama dengan A kuadrat plus AB min B, fine 3 kali 2. Kalau kayak gini ini mudah ya, kita nggak harus menerjemahkan karena nggak banyak kosakatanya. Pertama ya udah kita hadapi dulu yang menjadi small solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Kalau A kali B katanya, anggap kali ini sama dengan A kuadrat plus AB
min B kuadrat, maka 3 kali 2 anggap 3 bintang 2 itu berarti bintang 2, berarti ini 3-nya sebagai A nya sebagai 3-nya sebagai A, 2-nya sebagai B, berarti ya udah A nya pangkatin 2, berarti 3-nya pangkatin 2, tambahin AB berarti 3 kali 2, B nya kan 2, min B, B nya adalah 2 pangkatin 2, gitu, berarti ini 9 ditambah 3 kali 2 6 dikurangi 2 kali 2 4. Nah, boleh ke sini dulu kayak tadi ya, boleh ini ke sini 2 sama. Kalau 9 teman-teman 15 kurangi 4, iya betul 11. Kalau ini juga sama, 9 plus 6 kurangi 4, mau ini dulu boleh, 9 tambah 6 kurangi 4 2, berapa? Iya betul 11, sama juga. Ada nggak Dison? Ada, ternyata jawaban kita yang D. Begitu kan kawan? Anset. Inap-inap. Ini sering mantap. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang sudah diberikan kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi soal-soal SBMPTN yang akan kita hadapi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa soal SBMPTN nanti akan menggunakan soal bahasa Inggris gitu kan. Jadi untuk itu kawan-kawan agar mempersiapkan diri, memperbanyak kosakatanya juga, biar nanti karena kosakata di kita menerjemahkan bahasa Inggris biasa dengan bahasa Inggris matematik itu beda kan kawan ya. Kayak tadi nomor 1 misalkan ya ini kenapa nggak pakai what berapa, kenapa nggak pakai what how misalkan ya, how is berapa gitu kan ya, padahal ini pakai what gitu, padahal what itu apa. Karena definisi dari matematik beda. Soal kayak gini juga sama. Untuk itu kita harus banyak belajar, banyak membaca, dan banyak cari referensi lain dari sumber yang terpercaya dan akurat, tajam dan setajam silet gitu kan ya. Oke kawan-kawan, barangkali ini saya diberikan kesempatan ini sebagai pemanasan. Insya Allah kalau nanti banyak penontonnya, nanti akan saya buatkan untuk soal yang lebih hot lagi dan lebih banyak lagi. Oke kawan-kawan, selamat belajar. Jangan lupa berdoa, semoga kawan-kawan diberikan kemudahan dalam segala urusannya dan diberikan kesuksesan dalam menjawab soal-soal yang diberikan. Semoga kawan-kawan bisa masuk ke perguruan tinggi yang diharapkan. Oke, because let's be please say alhamdulillah together, alhamdulillah, thank you for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.